Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Iya. Oh, sebelumnya dipimpin doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ija. Oh, Iza. Sekarang ya silakan Iza dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita memulai kehidupan di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Iza. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Akbar? Hadir. Hadir, oke. Bella? Hadir. Ayu? Hadir. Iza? Hadir. Fani? Oh. Ada PDP. Iya, Bu. PDB. Tadi Kenapa saya sampai ketemu PDB? kok, Oh, ketemu di mana? Karantina dia, Bu. Oh, di karantina. Kenapa sampai di karantina? Keluarganya dari boncengan mana? sama pacarnya, Bu. Oh ya Allah. Iya, pacarnya positif. Positifan. Lucu sekali. Iya. Makanya dipatuhi ya peraturannya Siap. dari pemerintah. Oke. Oke, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, dibersihkan terlebih dahulu. Sampah-sampah yang ada di bawah diambil semua. Yuk, Ibu kasih waktu 5 menit untuk merapikan semuanya. Yang tidak berhubungan dengan kimia dimasukkan semuanya ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas. Buku kimianya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan. Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit. Gitu sih. Enak. Ayo, dibersihkan. Bisa waris. Oke. Sudah, Bu. Oke, sudah. Jadi kalau pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, kalian harus jaga kesehatan. Terus jangan lupa cuci tangan dengan hand sanitizer. Tadi Ibu bawa hand sanitizer mana ya? Ya. Oke, harus pakai hand sanitizer terlebih dahulu. Pakai dulu Masnya. Dipakai di pipi. Nggak boleh, Bu. Toner Nggak ini. boleh. Kira Oke. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai laju reaksi. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan materi laju reaksi kan? Iya, Bu. Mengenai pengertiannya dan hukum laju reaksinya. Nah, sekarang kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, Ibu mau review terlebih dahulu. Laju reaksi itu apa sih? Ayo, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan terlebih dahulu. Ketua kelas, Bu. Ketua kelas, Iya. oke. Ayo Mbak Iza, dijawab laju reaksi itu apa ya? Reaksi itu kecepatan suatu reaksi ketika reaktan habis dan berubah menjadi produk. Oke, laju reaksi adalah, ulangi ya, laju reaksi. Diulangi Mbak Ketua kelas, apa tadi? Kecepatan Kecepatan. Kecepatan? proses terjadinya Proses terjadinya suatu reaksi suatu reaksi. Suatu reaksi sehingga reaktan habis habis dan berubah dan berubah menjadi produk. menjadi produk ya. Laju reaksi adalah kecepatan terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis
berubah menjadi produk. Ya. Oke, apa yang ditertawakan? Ya. Enggak. Oke, Ibu lanjutkan. Terus kemarin ada lambangnya laju reaksi. Laju reaksi kemarin dilambangkan apa? Rumusnya? Saya. Ya, silakan. R R sama dengan sama dengan yaitu 1 per 1 per. konstanta Oke, konstanta. dikali Dikali kemarin itu perubahan konsentrasi perubahan konsentrasi per per perubahan waktu. perubahan. Tapi saya nggak pernah berubah, Bu. Oh, perubahan waktu. Oke. Benar sekali. R itu lambangnya laju reaksi. Kenapa kok lambangnya R ya? Ada yang tahu? Ya. Kenapa, Sama Mbak? dengan R sama dengan apa lagi nih? Oh, ada yang berbeda ya. R sama dengan apa? tetapan laju Tatapan laju itu dilambangkan sama apa ya? K Oh, K. Oke, K. Terus dikali konsentrasi dikali konsentrasi. reaktor. Konsentrasi reaktor. Nah, di sini Bu menuliskan ada X dan Y. X dan Y ini apa? Ya, apa? Order reaksi Orde. reaksi. Oke, X sama Y itu sama dengan orde reaksi. Oke, orde reaksi itu apa sih? Pangkat konsentrasi. Pangkat konsentrasi. Oke. Pangkat konsentrasi. Oh iya, Ibu tadi bilang R itu apa? Belum terjawab ini. R ini apa sih? Laju? Oke, laju reaksi. Kenapa kok dilambangkan R? Karena laju reaksi itu tidak berpengaruh sama arahnya. Kan di fisika kan ada ya, V. V itu kan juga kecepatan. Ya enggak sih? Kecepatan. Nah, V sama dengan S per T, jarak per waktu. Itu untuk fisika. Nah, untuk fisika kecepatan itu melambangkan arahnya. Jadi kalau dia arahnya ke kiri, berarti dia mengalami apa? Yo, kalau ke kiri dan ke kanan. Nah, kecepatan kalau ke kanan berarti dia melaju. Berarti kalau dia ke kiri berarti dia mundur. Oke, mundur. Itu untuk yang fisika, kecepatan pada fisika. Tetapi kalau dalam kimia lambangnya itu R. Nah, R ini tidak memiliki arah reaksi. Seperti itu. Makanya dia melambangkan R. Oke. Ini nggak ada yang mau menghapuskan papannya ya? Nggak ada yang mau berpartisipasi? Sekretaris, Bu. Kok sekretaris? Yang laki-laki berarti ini semuanya perempuan semua ini. Nggak ada yang mau menghapuskan papan. Kalau gini tuh setelah ibunya nulis papan, kalau bisa ditawari bagaimana mau dihapuskan, Bu, begitu ya. Curhat ya, Bu. Oke. Dihapuskan ya kayak gini tuh nanti gurunya. Iya, Bu. Oke. Kemarin Ibu juga sudah menjelaskan faktor-faktor laju reaksi. Faktor-faktor laju reaksi. Ibu sebutin ya. Yang pertama itu luas permukaan. Terus yang kedua apa kira-kira? Ada yang tahu? Suhu. Oke. Suhu. Yang ketiga apa lagi kira-kira? Apa yuk? Luas permukaan, suhu, Kecepatan, Mbak. kecepatan reaksi. Apa ya?
Kemarin ibu udah nyebutkan loh ya. Gelas permukaan. Suhu Kata katalis. katalis. Oke, katalis. Gelas permukaan. Suhu katalis. Terus apa lagi? Konsen. Tadi yang disebutin masnya tadi loh. Perubahan konsentrasi. Oke, konsentrasi. Nah, kemarin ibu kan udah jelasin ya. Pengaruh luas permukaan, pengaruh luas suhu, sama konsentrasi. Sekarang kita akan membahas katalis. Kira-kira ada yang tahu? Katalis itu apa? Katalis. 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 Aduh, belum baca buku semua ini kayaknya. Belum, Bu. Nah, sebelum Ajarannya ketua kelas, Bu. Oh gitu. sebelum mulai pelajaran itu sebaiknya bukunya dibaca dulu. Ya, Bu. Jadi tahu. Oke, saya ulas lagi wes. Saya ulas luas permukaan. Untuk luas permukaan, semakin besar luas permukaan, kira-kira laju durasinya semakin cepat atau semakin Kecil. makin Main kecil? Main kecil. Semakin Kecil. Kecil. Cepat. Oke, semakin cepat luas permukaan. Jadi semakin besar luas permukaannya, semakin besar luas permukaannya, maka semakin cepat laju. Reaksi. Untuk suhu, semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya semakin. Kecil. Kecil. Rajin Ce- cepat. Oke, semakin cepat juga. Untuk konsentrasinya, itu berarti kalau konsentrasinya besar, berarti laju reaksinya semakin Lambat. kecil. Cepat. Kok lupa semua materinya ini gimana ya Allah. Jadi semuanya itu berpengaruh. Apa? Corona. Di corona lagi, jangan salahin corona, harus tetap belajar di rumah ya. Diulang lagi. Mbak ketua kelas tadi luas permukaan gimana dengan laju reaksinya? Semakin cepat luas permukaan. Semakin besar luas permukaan. Semakin besar permukaan. Ya, dibantu Mas Akbar. Semakin besar luas permukaan maka laju reaksinya semakin. Cepat. Oke. Ya, Mbak ketua kelas kalau gitu yang suhu Semakin besar, besar suhunya, maka semakin cepat, laju. Oke. Untuk Mbak siapa ini, Mbak yang baju merah? Oh, merahnya ada dua ya? Yang ini, yang ini, yang ini. Siapa namanya? Ayu. Oh iya, Ayu. Ayu konsentrasi. Gimana konsentrasi? Semakin besar konsentrasinya, maka Semakin cepat. laju reaksinya. Oke. Untuk katalis, hari ini bakal menjelaskan katalis. Untuk katalis ini suatu zat kimia, jika ditambahkan dia akan mempercepat laju reaksi. Kenapa kok dia mempercepat laju reaksi? Karena dia kan kemarin kan Ibu udah jelasin ya. Nah, seperti ini kompleks aktivasi. Nah, ini energi aktivasi. Nah, untuk katalis dia itu mencari jalan yang lebih cepat untuk mencapai produk. Misalkan yang di sini ini reaktannya. Nah, yang ini produknya. Nah, untuk produk ini si katalis dia mencari jalan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara mencari jalan yang paling cepat. Ya kayak gitu, teleportasi. Teleportasi jadi kan dia kan mencari jalan yang lebih cepat. Misalkan kamu mau ke sekolah. Nah, ke sekolah kan bisa lewat jalan yang melingkar itu, yang jalan di Ahmad Yani itu. Ya, terus sama jalan yang lurus jadi jalan yang Mulyasari. Nah, kamu pasti milihnya yang Mulyasari kan karena dia lebih lurus. Enggak lurus gini kan, bukannya gini kan ini kan memperlambat sampai ke sekolah. Nah, si katalis ini sama dengan itu. Dia ini zat reaksi. Zat bereaksi yang mempercepat laju reaksi. Nah, seperti itu. Jadi dia mencari tempat yang paling cepat. Misalkan ini kan seharusnya kan di sini ya. Nah, dia bisa kalau ditambahkan dengan katalis dia sampai sini, bisa sampai sini. Nah, dia lebih cepat ini daripada yang atasnya. Oh iya. Seperti itu. Nggak bisa lurus, Bu. Lurus gimana? Gini.
Kan dia kompleks teraktivasi. Kalau dia Nggak, langsung lurus garis bawah. gini. Iya. Kan ini kan bukan jadi produk nanti. Kan dia harus mencapai ini dulu. Jadi harus ada lengkungan seperti ini. Nah, ini itu kompleks aktivasinya. Misalkan reaksi, kalau terjadi lurus ini terjadi reaksi atau enggak? Enggak. Nah, kalau begini terjadi reaksi? Enggak. Hmm? Bisa, bisa. Ya, bisa. Makanya seperti itu, bisa gini. Kan kalau gini kan nanti bisa melengkung gini. Gitu. Oke. Baik, kita akan lebih supaya kita lebih mendalami materi si katalis ini, Ibu akan melakukan praktikum. Biar nggak di kelas melulu ya. Melakukan praktikum. Istirahat. Sekarang jam berapa? Ayo, kok mau istirahat itu gimana? Nah, benar sekali. Kimia itu 3 jam. Sekarang masih jam 1 jam setengah kan? Nanti ada 1 jam setengah lagi untuk praktikum. Apa? Lapar jangan. Makan dulu nanti istirahat. Oke. Ya, kurang 30 menit. Oke. Sebelum memulai praktikum, Ibu ada suatu gambar. Bisa dilihat. Ini kira-kira gambar apa ya? Rujak cireng. Itu, Bu. Sup nanas. Ya, hampir benar. Ini Enggak, itu Apa? kare nanas itu. apa? Kare nanas. Sartena. Kare nanas, sarden nanas. Es buah. Yang benar tadi, hampir ya benar itu Bella. Apa tadi Bella? Nah, ini bukan sup nanas. Bukan benar ini bukan sup nanas. Ini gelatin dari nanas. Nah, gelatin dari nanas ini pembuatannya dipakai katalis. Nah, katalisnya ini berupa ragi. Nah, si ragi ini nanti dia memancing bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, dia nanti menghasilkan enzim. Nah, enzimnya itu namanya protease. Nah, kita nanti akan melakukan praktikum hampir sama dengan percobaan ini, tapi kita melakukannya pakai gula dan ragi. Oke. Nanti dilihat ya perubahannya bagaimana. Oke. Sekarang siap-siap dulu untuk praktikum. Jas labnya dipakai, terus alat dan bahannya nanti ngebon dulu ya di penjaga laboratorium. Siap. Oke? Siap. Cut. Baik, Ibu akan melanjutkan pertemuan hari ini, yaitu praktikum mengenai pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD. Sekarang berkumpul ke kelompoknya masing-masing, terus jas labnya dipakai. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing dan dipakai jas labnya. Oke? Sudah? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian praktikum sesuai dengan pengarahan LKPD di sini ya. Ibu akan membagikan terlebih dahulu. Kelompok 1, angkat tangan. Oke. Kelompok 2. Oke. Di halaman pertama ini terdapat nama kelompok dan anggotanya ya. Ditulis kelompok berapa, anggotanya siapa aja ya. Bawa pulpen semuanya kan? Enggak, bawa. Nih. Oke, ditulis kelasnya, kelas berapa ya. Oke, untuk halaman 1, situ ada tujuan kita melakukan percobaan ini. Oke, terus halaman 2 ada fenomena. Nah, fenomena ini diamati terlebih dahulu ya. Dibaca terlebih dahulu, Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca fenomena tersebut. Oke. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Ya. Oke. Sekarang kita melanjutkan ke praktikum. Perwakilan ketua kelompok mengambil alat-alat yang sudah disediakan Ibu.
Iya. Oke, dimulai praktikumnya ya. Iya, Bu. A dan B-nya di sini. Ini air panasnya. Yang ini raginya. Oke, kan tadi kan udah disiapkan ya gulanya, udah dilarutkan Ya. kan ya, udah dilarutkan. Sekarang diamati bagaimana apa yang terjadi di reaksinya tadi di dalam tabungnya tadi masing-masing gimana. Terus dituliskan di LKPD ya hasil sebelum dan sesudahnya. Ya. Oke. Oke. Lu Mas kok sampai kayak gitu itu kenapa yo? Ini tuh kebanyakan Kebanyakan raginya. Iya. Makanya dibaca ya. dan laju reaksi dan gininya apa? Katalis. BCO. Ya. Pengocokannya Ya, ya kasih. pengocokannya. Nah, hasilnya itu. Jadi menurut fenomenanya tadi dibaca ya. Baik. Udah selesai semuanya kan? Sudah. Sudah ditulis semuanya kan Raju? Sudah. Udah ditulis semuanya kan? Sudah. Sudah. Sekarang- ketua kelas. Ayo jangan jangan ramai sendiri ya. Ya. Diperhatikan. Dibuka halaman 3. Halaman 3. Buka halaman 3. Siapa yang mau merumuskan masalah? Ketua Angkat tangan. kelas. Ketua kelas. Ketua kelasnya, ayo rumuskan masalahnya apa kira-kira? Gimana pengaruh pemberian katalis enzim pada pembuatan tape? Oke, pada pembuatan tape. Mengembang. Busuk. Karena pengaruh bakteri. Asik. Nah, tadi kan di fenomena pertama. Di fenomena pertama udah dijelasin kan ya, fenomena. Halaman 1, dilihat dulu halaman 1. Halaman 2. Maaf, halaman 2. Nah, di situ kan pembuatan tape. Pembuatan tape itu terjadi reaksi C6H12O6 Ya. menghasilkan 2C2H5OH. Ini alkohol ya, ditambahkan dengan Ya. 2CO2 menghasilkan 2CO2. Nah, kenapa kok itu sampai muru-muru seperti itu kan ada berbusanya gitu. Nah, itu adalah CO2-nya. Nah, yang baunya kira-kira baunya bagaimana itu tadi? Batek. Ya. Busuk. Nah, itu kan ada kayak asam-asamnya sedikit kan baunya. Itu alkoholnya. Jadi alkohol sama hasilnya tadi apa? Alkohol sama Sama CO2. CO2. Oke, CO2 dan energi. Nah, itu. Selanjutnya dijawab ya. Tadi rumusan masalahnya apa? Ketua kelas? CO2. Rumusan masalah kok nggak didengarin ibunya ini, ayo. Saya aja, Bu. Ya, silakan. Bagaimana pengaruh pemberian katalis enzim pada pembuatan tape? Oke, benar. Gimana kelompok satunya? Setuju? Ya. Oke. Tadi Masnya absen berapa? Absen 2. Absen 2. Oke, absen 2 ya. Oke. Untuk yang kedua, hipotesis. Siapa yang mau menjawab hipotesis? Angkat tangan. Saya lagi. Ya, silakan. Kelompok 2 ini kok, kelompok 1 ini nggak ada suaranya ya? Ayo hipotesis. Pemberian katalis enzim atau ragi mempercepat proses pembuatan tape. Alat, gelas kaca, pengaduk, penutup gelas semuanya 3 buah. Oke. Bahan, gula, ragi, air hangat. Harus begitu ya, air hangat. Air hangat, ya. Iya, terus. Hangat. Langkah kerjanya. kerja. 1. Larutkan gula sebanyak 10 gram menggunakan air 30 ml. Ya. 2. Bagi larutan gula ke setiap gelas yang sudah disiapkan. Dilanjutkan oleh tim saya. Oke. Benar sekali. Ayo lanjutkan. Sampai tape. 3, iya. Pada wadah satu Singkat.
Tidak diberi. Tidak diberi ragi. Pada wadah 2 diberi ragi 1 sendok teh, dan wadah 3 diberi 2 sendok teh. Amati perubahan yang terjadi. Catat waktu setiap gelas saat penambahan ragi hingga timbul gelembung. Catat hasil percobaan pada tabel hasil tanpa pengamatan. Benar. Variabelnya. Siapa yang mau jawab variabelnya apa aja? Kelompok 1, Bu. Belum. Iya, kelompok 1 kok nggak aktif sama sekali. Ini gimana? Hasilnya gimana tadi kelompok 1? Dipaparkan? Kontrolnya Heeh. masa Terus? jenis gula Oke. dan pengadukan gula. Oke, terus? Untuk variabel terikatnya banyak gelembung muncrat. Variabel bebasnya banyak ragi yang ditambahkan. Oke. Oke. Lanjut ke hasil pengamatan. Hasil pengamatannya, hasil percobaannya apa, ayo? Gula berwarna putih. Sebelum gulanya berwarna apa? T. Oke. Kemudian Ragi ragi. berwarna krem. Oke. Terus sesudahnya gimana? Larutan gula tidak berwarna. Heeh. Plus ragi Nah, larutannya jadi larutan apa? berwarna coklat dan timbul gelembung. Iya, timbul gelembung. Wadah 1 tidak terdapat gelembung. Mm-mm. Wadah 2 terdapat banyak gelembung dengan waktu 4 menit 2 sekon. Oke. Wadah 3 terdapat sedikit gelembung dengan waktu 3 menit 5 sekon. Oke. Untuk kelompok 1 gimana hasilnya? Sama? Iya sama-sama. Loh, kok bisa sama kamu contohan ya? Nih, kan tadi uji cobanya bersama-sama. Oh, waktunya juga sama? 4 menit 2 sekon? Enggak, Enggak, berapa? sekitaran 3 menit. Iya. Terus satunya berapa? Yang satunya itu 2 menit 30 detik. Oh iya, benar. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan ya di situ. Udah diisi? Iya benar. Udah, kalau gitu diisi pertanyaannya. Yang pertama, proses apa yang terjadi? Kira-kira proses apa yang terjadi? Siapa? Kelompok siapa? Proses apa yang terjadi? Kelompok 2. Dua. Oke. Proses fermentasi glukosa menjadi alkohol dan CO2. Oke. Di mana proses tersebut dibantu? Dibantu oleh enzim protease. Reaksinya gimana? Reaksinya C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Oke, terus yang kedua. Siapa yang mau jawab? Nah, Ya, kelompok 1. Apakah dalam percobaan menggambarkan faktor pengaruh katalis terhadap suatu laju reaksi? Berikan alasan. Ya, karena dibuktikan adanya CO2. Untuk katalisnya sendiri nggak ada. Katalisnya nggak ada. Kira-kira kenapa kok nggak ada? Kan tadi kan katalisnya enzim protease. karena tidak ada gelembung. Nah di situ itu hasilnya itu nggak ada proteasenya, cuma ada alkoholnya yang baunya kecut tadi kan, ya. Iya. Sama gelembungnya yang CO2 tadi. Jadi si enzim protease ini dia termasuk Katalis. Katalis. Oke. Nomor 3, siapa yang mau jawab? Nomor 3, tim saya. Oke. Kelompok 1? Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2. Reaksi apa yang terjadi? Reaksinya adalah C6H12O6 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Percobaan tidak ada katalis dalam reaksi. Nah, energinya tadi dibuktikan sama meletup-meletupnya tadi lo ya. Tadi kan meletup. Nah, itu ada energi yang keluar dari si gelembungnya tadi. Itu energinya tadi, jadi meletup tadi. Oke. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan percobaan kali ini? Ayo. Ya, betul. Silakan, siapa? Kelompok berapa? Semakin banyak katalis yang diberikan, semakin cepat laju reaksi. Dibuktikan dengan adanya gelembung, yakni produk dari reaksi
katalis mempengaruhi laju reaksi. Benar. Sama semuanya kesimpulannya? Sama. Baik, kesimpulannya sama ya. Oke. Sampai sekian sampai sekarang. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Istirahat. Jam berapa sekarang? Ya, setengah 10. Setengah 10, kurang 10 menit lagi ya istirahatnya. Ibu sudahi sampai sini ya. Ibu sudahi sampai sini ya. Oke. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di waktu yang akan datang. Sebelum waktu yang selanjutnya, oke? Besok jangan lupa dipelajari ya tentang termokimia, oke? Oke. Sebelum kalian keluar lab dibersihkan semuanya terlebih dahulu. Ibu akan tunggu sambil menunggu istirahat ya. Sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.